Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Gustiayu dengan NIM 222300032, Prodi Akuntansi STI KBP Padang. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan dengan artikel saya, yaitu View from Practice Stock Market Reaction to Suku Credit Rating Change in Malaysia. Pandangan dari praktik reaksi pasar saham terhadap perubahan peringkat kredit suku di Malaysia. Yang pertama, pembahasan teori yang terkait dengan tema teori efisiensi pasar, efisiensi market hypothesis, IMH. Menurut IMH, harga saham mencerminkan seluruh informasi yang tersedia di pasar. Oleh karena itu, perubahan peringkat kredit suku sebagai informasi material seharusnya langsung tercermin dalam harga saham perusahaan yang menerbitkan suku tersebut. Yang B, teori sinyal, signaling theory. Perubahan peringkat kredit dapat berfungsi sebagai sinyal kepada investor mengenai prospek keuangan penerbit suku. Peningkatan peringkat menunjukkan prospek positif, sedangkan penurunan peringkat menunjukkan peningkatan risiko gagal bayar. Yang C, teori reaksi pasar terhadap informasi. Pasar saham diharapkan bereaksi terhadap informasi material yang relevan. Oleh karena itu, perubahan peringkat kredit suku dianggap sebagai informasi yang dapat mempengaruhi keputusan investasi dan harga saham. Yang kedua, kasus yang dibahas sesuai dengan tema. Salah satu studi penting adalah penelitian oleh Shouri Muhammad dan Al-Mufsid 2019 yang menganalisis reaksi pasar saham terhadap perubahan peringkat kredit suku di Malaysia selama periode 2000 sampai 2014. Studi ini mencakup 16 peningkatan peringkat dan 20 penurunan peringkat suku. Hasilnya menunjukkan reaksi pasar yang signifikan terhadap perubahan peringkat suku, baik peningkatan maupun penurunan. Penurunan peringkat suku diikuti dengan reaksi negatif pasar, sementara peningkatan peringkat suku diikuti dengan reaksi positif pasar yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa pasar saham di Malaysia memperlakukan suku secara setara dengan aplikasi konvensional dalam hal reaksi terhadap perubahan peringkat kredit. Yang ketiga, objek penelitian atau sampel penelitian, di mana populasi perusahaan yang menerbitkan suku dan terdaftar di Bursa Malaysia. Yang kedua, sampel perusahaan yang mengalami perubahan peringkat suku naik atau turun dalam periode 2000 sampai 2014. Contoh sampel 16 peningkatan peringkat dan 20 penurunan peringkat suku yang dianalisis dapat dalam studi oleh Shouri et al. 2019. Yang keempat, teknik analisis data, di mana yang pertama menentukan jendela peristiwa atau event windows. Misalnya, periode min 5 plus 5 hari dari tanggal pengumuman perubahan peringkat. Yang kedua, menghitung return aktual saham, return saham perusahaan selama jendela peristiwa. Yang ketiga, mengestimasi return normal menggunakan model pasar atau market model untuk memperkirakan return saham yang diharapkan tanpa adanya perubahan peringkat. Yang keempat, menghitung abnormal return atau AER, return aktual return normal. Yang kelima, menghitung kumulatif abnormal return atau CAR, jumlah R selama jendela peristiwa. Yang kelima, hasil penelitian. Studi oleh Shouri et al. 2019 menemukan bahwa akademia plus 5 Shenzhen, Universitas Shenzhen, Universitas plus 5, di mana penurunan peringkat suku diikuti dengan reaksi negatif pasar yang signifikan yang tercermin dari abnormal return negatif pada hari pengumuman atau sesudahnya, sehingga peningkatan peringkat suku diikuti dengan reaksi positif pasar yang signifikan menunjukkan bahwa pasar menghargai peningkatan kualitas kredit suku. Yang ketiga, implikasi. Pasar saham di Malaysia memperlakukan suku secara setara dengan aplikasi konvensional dalam hal reaksi terhadap perubahan peringkat kredit. Yang keempat, temuan ini mendukung pandangan bahwa lembaga pemeringkat kredit bersifat netral syariah dalam menilai instrumen pasar modal ini, sehingga penelitian dari artikel saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.